Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, tenang, dan tentunya tetap semangat dalam belajar secara online di rumah. Baik, kita langsung saja. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan muttafaq. Yang kedua ada yang disebut dengan mukhtalaf. Baik, yang akan kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini adalah tentang sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Apa itu sumber hukum Islam yang muttafaq? Sumber hukum Islam yang muttafaq adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apa saja sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati oleh jumhur ulama? Yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Baiklah, kita bahas satu persatu, mulai dari Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'ah, ya, yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti yang dibaca. Demikian pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim. Penambahan huruf alif dan lam atau al pada awal kata menunjuk pada kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang penambahan huruf alif dan nun pada akhir kata menunjuk pada makna suatu bacaan yang paling sempurna. Kemudian yang kedua hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu." Apa itu? Yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian hadis secara umum adalah perkataan, perbuatan, dan pernyataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ijma. Apa pengertian ijma? Menurut bahasa memiliki dua arti. Yang pertama, berupaya atau bertekad terhadap sesuatu. Pengertian yang kedua berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini, bahwa arti yang pertama berlaku untuk satu orang, berupaya atau bertekad, dan arti yang kedua, kesepakatan, ini lebih dari satu orang, untuk yang lebih dari satu orang. Jadi secara istilah, ijma adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' yang tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita masuk kepada qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan, menganalogikan, membandingkan atau mengukur. Seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Kemudian ulama fikih berpendapat bahwa qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya
dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam secara garis besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Yang belum dipahami silakan ditanyakan. Demikian wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.